Pantauan arus balik Lebaran di Tol Cipularang terpantau lancar. Polres Sukoharjo menyiapkan bus gratis bagi pemudik balik. Kapolres Sukabumi terjun langsung dalam kegiatan bersih-bersih pantai di libur Lebaran. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rutinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Rabu 26 April 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan udara terkait situasi dan kondisi arus balik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Peninjauan udara ini dimulai dari gerbang tol Kali Kangkung, Cikampek, kilometer 70, serta tol dalam kota hingga arteri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan pejabat utama Mabes Polri melakukan peninjauan langsung situasi dan kondisi arus balik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Peninjauan udara ini menggunakan helikopter di jalur arus balik Lebaran dilakukan mulai dari gerbang tol Kali Kangkung Cikampek, tol dalam kota, hingga jalur arteri. Kebijakan pemerintah memperpanjang cuti Lebaran bagi ASN, TNI Polri, dan BUMN diprediksi dapat mengurangi kapasitas kepadatan kendaraan hingga 13%. Saya perintahkan kepada seluruh anggota terkait dengan adanya pergeseran prediksi puncak arus balik. Tentunya ini terjadi distribusi sampai dengan hari Minggu nanti. Saya minta untuk anggota tetap siap siaga baik di jalur tol maupun di jalur arteri, sehingga kemudian distribusi dari puncak arus balik ini semuanya tetap bisa terlayani. Tentunya ini akan kita tunggu sampai dengan 6. Apakah penurunan 13% ini tetap berlaku? Artinya kalau penurunan ini tetap bertahan, kita sudah bisa menurunkan prediksi puncak arus balik yang 203.000 tadi. Karena bisa turun di 13%. Hal ini silahkan dimanfaatkan sehingga rangkaian puncak arus balik ini betul-betul bisa kita antisipasi dan semuanya bisa berjalan dengan lancar walaupun terjadi kepadatan, dan kita bisa hindari resiko terjadinya stuck atau kemacetan luar biasa. Kapolri juga meninjau kesiapan jajaran dan stakeholder pada pengamanan arus balik di Posko Command Center kilometer 62 tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Jawa Barat memaparkan strategi yang akan dilakukan di jalur tol dan arteri pada perjalanan arus balik. Kapolri melanjutkan peninjauan di rest area dan menyapa pemudik yang sedang beristirahat serta memberikan bantuan sembako kepada pemudik. Semuanya rombongan berarti dari Surabaya. Oh, ini dari Surabaya. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah. Ini adiknya mau sekolah? Iya, mau sekolah. Salam dulu. Semoga jadi Apa namanya? Kapolri Elvan Bagus Prasetyo. Iya, jadi polisi. Makasih ya. Karena Elvannya ada snack nih, Elvan. Oh, makasih. Makasih, Pak. Ya Allah, terima kasih ya. Ibu,
sekalian Bu. Makasih. Ini juga. Oh iya, makasih Pak. Iya Pak. Dalam peninjauan ini Kapolri juga memberikan semangat dan dukungan kepada para petugas di pos mudik kilometer 62. Ya, kita melaksanakan pengecekan di pos terpadu ya di kilometer 62 untuk melihat secara langsung bagaimana rekayasa ataupun langkah-langkah yang akan diambil apabila terjadi kepadatan, khususnya di puncak arus balik di kilometer 66. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolda dan Pak Dirlantas bahwa dilakukan langkah-langkah mulai dari pengaturan rekayasa, one way dan kontraflow, kemudian juga pemanfaatan jalur Cisundawu, dan kemudian juga memecah yang akan masuk ke KM 66 dari arah Bandung lewat Japek Selatan. Ini adalah alternatif yang dipersiapkan, dan tentunya juga upaya dari pemerintah dengan melakukan pengumuman untuk menghindari atau memilih untuk balik tidak di tanggal 24-25 yang diprediksi puncak arus balik. Ini juga kita lihat dari hasil rapat tadi, himbauan tersebut saya lihat cukup berdampak karena di perhitungan tadi terjadi penurunan 13%. Sementara itu, Kapolri mengapresiasi kinerja jajaran bersama stakeholder terkait karena strategi penerapan rekayasa lalu lintas berhasil mempersingkat waktu tempuh perjalanan mudik dibanding tahun 2022 di tengah terjadinya lonjakan pada arus mudik tahun ini. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Di tengah kesibukannya memantau pelaksanaan arus mudik dan arus balik pada Lebaran tahun ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan para pemudik. Hal ini dilakukan Kapolri untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat soal pengalaman yang dirasakan masyarakat saat melakukan perjalanan mudik maupun balik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Kapolri menanyakan beberapa pemudik di res area kilometer 62 Tol Cikampek. Dari mana? Kuningan. Oh, Kuningan, Jawa Barat. Iya. Oh, dekat dong. Ya. Ada ini nggak? Ada keluhan nggak waktu di jalan? Ada Pak. Alhamdulillah lancar Pak. Ada ya? Oh, sekarang balik? Iya balik. Baliknya tanggal 20 kali semalam kemarin. Ada hambatan nggak di jalan? Enggak, lancar. Lancar. Baliknya juga? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ya? Alhamdulillah. Ini adiknya mau sekolah? Iya, mau sekolah. Meskipun mayoritas pemudik yang ditanya menyatakan lancar selama perjalanan mudik, Kapolri memerintahkan jajarannya untuk tetap siaga mengamankan arus balik libur Lebaran 2023. Kapolri juga menyampaikan bahwa dari prediksi awal akan ada 203.000 kendaraan per hari yang melintas saat puncak arus balik. Untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan, beberapa strategi sudah disiapkan mulai dari pemberian diskon tol hingga rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, hari ketiga arus balik Operasi Ketupat 2023 terlihat lengang di kawasan Cikopo dan Cipularang dan juga di kilometer 57 pada hari ini Rabu 26 April. Juru bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2023, Kombes Pol Ade Yaya Suryana, melakukan pantauan udara mulai dari kawasan Cikopo, Cipularang, dan yang terakhir jalur kilometer 57. Dari pantauan udara lajur tol Cikopo, Cipularang terpantau lengang dan belum dipadati para pemudik. Kami tadi melakukan pemantauan melalui udara. Kami terbang dari Jakarta sekitar pukul 11.30, melakukan pemantauan situasi jalan raya terutama
dari mulai jalan tol kota. Tadi secara langsung kita lihat bahwa hasil pantauan sangat lenggang ya, baik itu kendaraan yang meninggalkan tol kota masuk ke tol Jakarta Cikampek maupun yang masuk ke kota dalam artian dari tol Jakarta Cikampek. Kemudian kita meninjau langsung ke pintu tol atau gerbang tol Kalihurip, itu juga kendaraan terpantau lenggang ya, otomatis sangat lancar. Kemudian gerbang tol utama Cikampek juga terpantau lengang dan sangat lancar sepanjang jalan, baik itu dari tol Cipali, tol Cipurarang yang bersatu di tol Cikampek utama menuju ke Jakarta. Jadi kendaraan boleh dikatakan seimbang antara yang masuk ke Jakarta dan meninggalkan Jakarta. Mudah-mudahan ini terus berlangsung kegiatan lalu lintas atau arus balik yang dilakukan oleh seluruh masyarakat yang melakukan libur lebaran, cuti bersama. Dalam hal ini kami dari Mabes Polri, Divisi Humas Polri menghimbau kepada seluruh masyarakat manfaatkan kesempatan untuk melakukan perjalanan arus balik karena masih ada beberapa hari ke depan yang dinyatakan masih sebagai hari libur, tentunya masih sampai tanggal 1 Mei itu masih libur, sehingga untuk tidak melakukan perjalanan di puncak tanggal 1, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan dari mulai sekarang melakukan kembali ke daerah asal, sehingga pada saat menjelang tanggal 1 kendaraan atau jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta cukup lenggang, seperti yang kita pantau hari ini. Selain itu, untuk lajur-lajur di tempat lainnya juga terpantau lengang dan lancar. Belum terlihat adanya kenaikan kendaraan yang signifikan di hari ketiga arus balik Lebaran 2023. Kemudian pihak kepolisian juga telah melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa jalan apabila terjadi kepadatan mulai di jalan tol maupun di jalan arteri, serta melakukan pemantauan jumlah kendaraan di pelabuhan dan di jalan tol. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK SINHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak melayani kendaraan pribadi dan bus mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik Lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek.
Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol. Pemirsa, seperti apa pantauan lalu lintas di libur Lebaran hari kelima ini? Kita bergabung dengan Brigadir Satria yang saat ini berada di Cileunyi, Jawa Barat. Ya, Brigadir Satria, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Lydia, dan selamat sore pemirsa. Terkait lonjakan arus balik yang melintasi jalur selatan, tepatnya di simpang Cileunyi dan juga gerbang tol Cileunyi nampaknya sudah terjadi sejak hari Senin lalu. Dan jika dapat saya gambarkan, lalu lintas pada sore hari ini nampaknya masih dalam keadaan cukup ramai lancar dari berbagai arahnya, baik kendaraan dari arah Nagrek, Tasik maupun Garut yang akan menuju ke arah Sumedang maupun kota Bandung pada sore ini dalam keadaan ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 40 hingga 60 km per jam. Walaupun lalu lintas dinilai cukup lancar, kami himbau kepada Anda para pengendara, terkhususnya para pengendara sepeda motor, terkait curah hujan di kawasan ini masih cukup tinggi, agar dapat beristirahat jika lelah dan juga mengantuk, dan juga dapat berteduh saat hujan turun, dan menghindari penggunaan jas hujan jenis ponco karena hal tersebut kerap kali membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jatinangor yang akan menuju ke arah Nagrek, Tasik, Garut maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Cileunyi masih dalam keadaan cukup ramai, namun jika dibandingkan pada siang hari tadi memang sudah mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan, terutama kendaraan yang akan memasuki ruas tol Purbalenyi melalui gerbang tol Cileunyi ini, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Sumedang atau dari arah kota Bandung yang akan menuju ke arah Tasik, Garut masih dalam keadaan cukup normal. Perlu kami informasikan untuk puncak arus balik di kawasan Cileunyi ini nampaknya sudah terjadi pada hari kemarin dengan kendaraan yang melintasi gerbang tol Cileunyi menuju ke arah kota Bandung maupun menuju ke arah Jakarta sebanyak 44.214 kendaraan. Dan data ini masih bersifat fluktuatif, dan juga dari pihak kepolisian yang dibantu dengan pihak Jasa Marga masih terus akan menghimpun data hingga hari seterusnya. Dan menurut informasi yang kami dapat juga sejak pukul 00.00 hingga pukul 3 sore tadi untuk kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Cileunyi menuju ke arah kota Bandung atau Jakarta sebanyak 23 ribuan kendaraan, sementara kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cileunyi menuju ke arah Tasik, Garut maupun Nagrek berkisar 18 ribuan kendaraan. Dan data tersebut memang jika dibandingkan pada tahun lalu dengan rentan waktu yang sama memang mengalami peningkatan berkisar 30%, namun jika dibandingkan pada hari kemarin mengalami peningkatan sebanyak kurang lebih 4 hingga 5%. Dari data tersebut dapat kita simpulkan memang untuk lonjakan arus balik hingga hari ini masih terus terjadi bagi Anda para pengendara yang akan berencana melakukan perjalanan menuju ke daerah asal, dapat mempersiapkan diri Anda maupun kendaraan Anda dalam keadaan prima, dan jika lelah dan juga mengantuk dapat beristirahat di rest area yang telah tersedia. Dan selain itu juga Satlantas Polresta Bandung telah mempersiapkan beberapa rekayasa arus lalu lintas jika kepadatan terjadi. Nantinya jika antrian menuju ke arah gerbang tol Cileunyi menuju Bandung dan juga Jakarta mencapai 2 km lebih, nantinya akan ada mobile rider atau sistem jemput bolanya yang nantinya akan mengurai antrian kendaraan di menjelang gerbang tol Cileunyi. Dari beberapa rekayasa yang bersifat situasional yang telah disiapkan oleh anggota kami yang berada di lapangan, kami himbau juga kepada Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selain itu juga perlu kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat mengatur keberangkatan melakukan perjalanan arus balik tanggal 26 ini hingga tanggal 29 agar tidak terjadinya penumpukan saat puncak arus balik. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di 15669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, mudik aman, mudik berkesan, salam presisi. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Brigadir Satria dengan laporannya dan selamat kembali bertugas.
Situasi arus lalu lintas keluar Jawa Timur ke arah Jawa Tengah dan sebaliknya dari gate tol Ngawi terpantau aman dan lancar. Sementara di pos PAM Simpang Tuntungan Medan tidak ada penumpukan kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bribka Bagus Pribadi dari Satlantas Polres Ngawi. Saya melaporkan situasi terkini dapat kita saksikan dari arah timur menuju ke Jawa Tengah. Untuk volume kendaraan mengalami peningkatan namun tetap lancar terkendali. Dapat kita saksikan dari arah barat memasuki wilayah Jawa Timur terpantau ramai, lancar, terkendali. Begitu sebaliknya, volume kendaraan yang memasuki GT Tol Ngawi terpantau landai, lancar. Kami himbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Selalu hati-hati apabila Anda ngantuk, lelah, beristirahat di area terdekat. Jangan memaksakan. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Arus balik aman, terkesan. Salam presisi. Selamat sore, kemudian mohon izin dilaporkan kami Katsat Samapta Polres Ngawi melaporkan pada hari ini. Sini kami ada di pos pengamanan Jogorogo, tepatnya ada di samping Pasar Jogorogo. Melaporkan situasi arus lalu menuju objek wisata Serambang, Jamus, Harjo Gemilah, kemudian Suwono. Dilaporkan arus lalu dari arah Magetan cukup landai, aman, lancar, terkendali. Kemudian arus lalu dari Ngawi menuju objek wisata juga landai, terkendali. Tampak yang dari objek wisata sudah mulai balik kanan, agak padat sedikit, tapi tetap lancar, terkendali. Anggota di lapangan standby siap melaksanakan pengaturan lalu lintas. Sampai saat ini dilaporkan cukup terkendali, aman, lancar. Tidak ada kejadian maupun kemacetan di lapangan. Demikian kemudian dilaporkan dari pos pengamanan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Selamat sore. Mohon izin dengan kami, Ibtu Ahmad Fahmi Adiatma, Kasalantas Polres Ngawi. Dilaporkan dari Simpang 3 Karangasri telah terjadi sedikit kepadatan dari arah utara atau dari arah Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban. Untuk sementara kita laksanakan rekayasa arus lalu lintas. Untuk kendaraan dari arah utara kita alihkan ke arah timur menuju Ring Road Timur dan Ring Road Barat, selanjutnya masuk ke exit tol Kabupaten Ngawi. Demikian yang dapat kami laporkan, live report dari Simpang 3 Karangasri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presisi. Izin melaporkan personil pos PAM Simpang Tuntungan melaksanakan pengaturan lalu lintas di Jalan Jamin Ginting Simpang Tuntungan. Termonitor untuk arus lalu lintas dari arah Prestagi mulai Medan, baliknya ke Medan. Izin dari arah lalu lintas dari arah Prestagi menuju Medan, termonitor lancar. Untuk personel bagus terbantu di lapangan melakukan pengaturan didampingi Kapus PAM dan personel. Demikian komandan yang dapat kami laporkan dari lokasi. Salam presisi, komandan. Kepolisian Resor Sukoharjo memberangkatkan 2 bus untuk program arus balik gratis presisi bagi masyarakat Kota Makmur. Kedua bus ini tersedia untuk kapasitas 100 penumpang. Dua bus untuk arus balik gratis diberangkatkan dari Mapolres Sukoharjo dengan tujuan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta.
AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan penyediaan bus gratis untuk arus balik ini merupakan instruksi Kapolri agar Polres Sukoharjo mengakomodir para pemudik yang akan kembali melaksanakan aktivitas di Jakarta. Ini merupakan implementasi perintah dari Bapak Kapolri agar kita bisa memfasilitasi para pemudik yang waktu itu Pak Kapolri juga melepas program mudik ya kembali ke wilayah masing-masing, kemudian dari masing-masing kabupaten kita juga ini memfasilitasi para pemudik untuk bisa tadi kembali ke kota di Jakarta itu. Kapolres Sukoharjo juga menyampaikan masyarakat yang mengikuti program bus gratis untuk kembali ke perantauan telah mendaftar di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Sukoharjo. Mereka mendaftar dengan menunjukkan bahwa dirinya ber-KTP Sukoharjo. Selain menyediakan bus gratis, Polres Sukoharjo juga membagikan paket makanan ringan kepada penumpang yang mengikuti program arus balik gratis ini. Kapolres Sukoharjo juga berharap dengan penyediaan transportasi gratis ini, kegiatan arus balik dapat berjalan lancar serta dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kapolres juga berpesan kepada pengemudi untuk berkendara dengan aman dan tetap mentaati rambu lalu lintas demi terciptanya perjalanan yang nyaman. Tim Humas Polres Sukoharjo melaporkan untuk Polri TV. Hingga sore tadi pantauan arus balik kendaraan di Tol Cikampek masih terpantau kondusif. Dan berikut laporan reporter Polri TV Rahmadini dan juru kamera Willy Amanda. Ya pemirsa Polri TV, arus balik mudik Lebaran tahun 2023 telah berlangsung sejak Senin lalu dan hari ini merupakan prediksi dari puncak arus balik mudik Lebaran tahun 2023 dan di ruas tol Jakarta Cikampek khususnya di kilometer 29 ini situasinya terpantau ramai lancar, tidak adanya antrian yang memadati di titik-titik tertentu khususnya di kilometer 29 dan tercatat hari ini terdapat sekitar 6.000 kendaraan mulai memasuki wilayah Jakarta dan sebelumnya pada pagi tadi tercatat sekitar 8.000 kendaraan mulai memasuki Jakarta melalui gerbang tol Cikatama, gerbang tol Kalimata dan gerbang tol Kalihurip dan dapat disimpulkan bahwa adanya penurunan angka volume kendaraan pemudik dari luar Jakarta menuju area wilayah Jakarta dan pemberlakuan one way masih dilakukan dari kilometer 414 tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 tol Cikampek dan pemberlakuan dari kontraflow sendiri tetap dilakukan di kilometer 72 hingga kilometer 47 Jakarta Cikampek dan mengantisipasi jika adanya kenaikan volume kendaraan di titik-titik rawan seperti jam malam nanti dan untuk penerapan kontraflow sendiri akan diberlakukan secara situasional dengan melihat situasi yang ada di lapangan dan ruas jalan tol Jakarta Cikampek secara keseluruhan terpantau ramai lancar. Tidak adanya antrian maupun pemadatan kendaraan pemudik di titik-titik tertentu dan dihimbau untuk para pemudik agar selalu berhati-hati dalam berkendara untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan dan tetap jaga kesehatan saat berkendara. Dari Jawa Barat, Rahmadini Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Ya, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya,
untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SINHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan Dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia. serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Ya wis, nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil. Usai bersilaturahmi dengan keluarga di Banten dan Cimanggis pada momen Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menerima silaturahmi beberapa tokoh di pemerintahan, di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan silaturahmi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
di kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro nomor 2, Jakarta pada Selasa sore 25 April 2023. Menhan Prabowo mengungkapkan rasa bahagianya dapat bersilaturahmi dengan Wapres di nuansa Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih Pak, saya bisa diterima. Terima kasih. Saya dengar Bapak baru datang ini. Iya, dari Cimanggis. Dari hari Lebaran itu terus saya ke Banten, pesantren, nginep 1 malam terus ke Cimanggis, Depok. Ke Depok. Nginep 1 malam terus baru ke Banten baru. Kemarin masih puasa Pak? Siapa? Bapak masih puasa. Kalau saya puasa, kalau Silaturahmi yang berlangsung selama sekitar 30 menit ini ditutup dengan sesi foto bersama. Di hari yang sama, pada malam hari, Wakil Presiden menerima silaturahmi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dalam silaturahmi yang juga berlangsung selama 30 menit, keduanya juga berbincang seputar kegiatan yang dilakukan pada momen perayaan Idul Fitri bersama keluarga. Sebagai bentuk peduli lingkungan hidup dan juga untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi pengunjung pantai di saat libur Lebaran, Kapolres Sukabumi memimpin jajarannya untuk bersih-bersih pantai Citepus di Palabuhan Ratu. Kegiatan bersih-bersih di sekitar ruang terbuka hijau atau RTH Pantai Citepus, Palabuhan Ratu dilaksanakan hari Selasa 25 April. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede yang berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, KNPI, Balawista, OKP, dan unsur lainnya. Dari Polres Sukabumi bersama stakeholder terkait melaksanakan kegiatan penyisiran sampah di Pantai Citepus. Kita sama-sama lihat di belakang yang sudah kita lakukan operasi, pantai jadi sedikit lebih indah, lebih rapi. Harapannya ini menjadikan contoh bagi para wisatawan agar bisa sama-sama dengan para aparat terkait, para penggerak terkait untuk sama-sama menjaga kebersihan pantai dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Silakan rekan-rekan para wisatawan yang datang ke sepanjang pantai di Pelabuhan Ratu, sepanjang 117 km, bisa dibayangkan 117 km kalau semua wisatawan melaksanakan hal yang sama, yaitu menjaga atau membuang sampah pada tempat di sepanjang pantai ini akan bersih. Oleh karena itu kami mengajak para wisatawan yang hadir yang sudah berkunjung di Pelabuhan Ratu, ayo kita jaga sama-sama keindahan dari pantai Pelabuhan Ratu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Wawan, mengajak pengunjung untuk ikut menjaga kebersihan sekitar tempat tersebut. Masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan selalu berkoordinasi dengan pengelola tempat wisata. Dari Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan seperti apa pihak Polres Sukabumi dalam pengaturan dan juga dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung tempat-tempat wisata terutama pantai di saat libur Lebaran. Saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede. Ya, selamat sore Pak Maruli. Selamat sore Mbak Lydia. Ya, dalam pengamanan dan juga penjagaan di kawasan wisata di hari libur Lebaran ini, berapa banyak personil yang pihak Polres Sukabumi kerahkan di tempat wisata? Baik, jadi selama operasi Ketupat Lodaya 2023, Polres Sukabumi menyiapkan 400 personil dari Polres Sukabumi, namun kami juga di backup dari Satbrimobda sebanyak 1 peleton, kemudian Ditpolair Polda Jabar sebanyak 1 kompi. Kami juga melibatkan satuan dari instansi samping seperti TNI, yaitu dari Kodim, kemudian dari Batalion, serta dari unsur pemerintahan daerah, yang mana total itu kami libatkan untuk mengamankan
Operasi Ketupat Lodaya 2023 di Kabupaten Sukabumi sebanyak 1.750 personil gabungan. Ya, di hari ini setelah Hari Raya Idul Fitri dan masih di masa libur Lebaran, ada peningkatan wisatawan di daerah Sukabumi, terutama di pantai yang Anda lakukan bersih-bersih pantai seperti yang kita saksikan tadi, Pak Maruli? Baik, perlu kami informasikan di hari ke-8 Operasi Ketupat Lodaya di Pantai Pelabuhan Ratu, secara khususnya dan umumnya Kabupaten Sukabumi, itu untuk jumlah orang yang masuk atau wisatawan yang masuk itu mengalami kenaikan sebanyak 69,26% atau naik sekitar 1.730 kendaraan unit. Untuk pengunjung atau wisatawan yang masuk sampai dengan hari ke-8 ini sebanyak 52.510 orang. Mencapai 52.000 pengunjung ya Pak ya? Baik. Ya. Nah, di tayangan yang sedang kita saksikan bersama ini, Anda juga mengajak instansi, selain jajaran Polres Sukabumi, Anda juga mengajak instansi terkait dan juga termasuk masyarakat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di tempat wisata. Kegiatan apa saja yang dilakukan di pantai ini? Baik, kami coba mengurut dari awal ceritanya ya, Mbak Lydia. Jadi di hari ketiga hari wisata atau berlibur wisata di Kabupaten Sukabumi, khususnya di sepanjang pantai Pelabuhan Ratu, itu memang membludak wisatawan yang datang. Namun sangat disayangkan banyaknya pengunjung ini berdampak dengan banyaknya tambahan sampah ya. Walaupun dari dinas terkait dari pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah menyiapkan armada, namun karena banyaknya peningkatan daripada pengunjung dan juga para pedagang, sehingga pantai-pantai yang tersebar di seputaran tempat wisata Kabupaten Sukabumi ini penuh dengan sampah-sampah plastik dan sampah-sampah bungkusan-bungkusan makanan. Oleh karena itu, pada waktu hari ketiga kami mencoba berdiskusi dengan petugas yang ada, kemudian dengan stakeholder terkait, termasuk dari pemerintah kecamatan dan juga desa. Kita sepakat bahwa ini adalah tempat yang harus kita jaga kebersihannya. Berangkat dari kesepakatan itu, akhirnya kita lakukan pembersihan bersama. Yang mana ternyata yang tadinya kita hanya berniatkan untuk dilakukan oleh petugas jaga, baik itu TNI dan Polri, dan petugas dari Pol PP, dan juga dari Balawista, relawan. Setelah kita melakukan kegiatan tersebut, ternyata banyak juga wisatawan yang mendukung dan ikut bersama-sama membersihkan pantai. Alhamdulillah, dari kegiatan tersebut, kita berkontinu setiap hari kita lakukan, dan para wisatawan juga tergerak untuk ikut melakukan kurve-kurve atau operasi bersih pantai di seputaran Pelabuhan Ratu yang menjadikan pantai kembali menjadi bersih. Ya. Nah, terkait tempat wisata, terutama di pantai, untuk menghindari peristiwa kecelakaan di laut ataupun yang menimpa wisatawan, pengamanan seperti apa ataupun antisipasi seperti apa yang dilakukan Polres Sukabumi yang tentunya berkoordinasi dengan pihak pengelola tempat wisata? Baik, Mbak Lydia, perlu kami informasikan terkait dengan ada beberapa kejadian di hari Minggu ya, khususnya di H+1 Lebaran, bahwa ada 17 wisatawan yang tersapu ombak. Namun perlu kami jelaskan di sini adalah ke-17 wisatawan yang tersapu ombak tersebut adalah di beberapa tempat yang berbeda, yaitu ada 3 TKP, TKP pertama, TKP kedua, dan TKP ketiga. Ini jaraknya bukan di lokasi tempat wisata yang umumnya padat oleh pengunjung, melainkan di spot-spot baru yang didatangi pengunjung karena mungkin melihat bahwa tempat wisata yang sudah disiapkan itu penuh. Sebagai contoh, TKP pertama di mana ada 4 orang yang terseret ombak, itu wilayahnya di seputaran Kecamatan Ciracap. Itu jarak dari TKP ke tempat wisata dan yang ada pos pengamanannya adalah 5 km. Yang kedua, TKP-nya itu di seputaran Batu Bintang ya. Batu Bintang ini di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Itu TKP-nya adalah berjarak 2,5 km dari tempat wisata yang sudah disiapkan, yang tentunya ada pos pengamanan dari kita. Yang TKP ketiga itu ada di sekitaran Cikakak. Ini jaraknya 1 km dari
tempat wisata yang disiapkan dan tentunya ada pos pengamanan kita. Ini yang perlu kami sampaikan kepada wisatawan bahwa apabila pergi berwisata di seputar pantai, tolong datangi adalah tempat-tempat yang memang sudah disiapkan karena di situ sudah ada analisa terkait dengan keamanannya. Karena di tempat-tempat wisata yang terjadi TKP tersebut adalah tempat yang memang dilarang untuk bermandi atau berfoto-foto di sekitar pantainya karena ombaknya cukup besar dan pantainya yang terjal, sehingga tidak disarankan atau tidak rekomendasikan oleh kami, baik itu dari pemerintah daerah maupun petugas untuk berwisata berenang di tempat tersebut. Nah, terkait dengan kejadian tersebut, kami melakukan upaya tambahan dari yang sudah kami amankan di beberapa tempat yang memang seharusnya direkomendasikan sebagai tempat wisata. Yang pertama, titik-titik spot baru yang kemungkinan akan terjadi potensi ada wisatawan yang datang dan bukan merupakan tempat wisata, kami tempatkan personil tambahan. Dan juga kami libatkan dari Linmas maupun pemerintah desa serta Karang Taruna setempat agar apabila ada wisatawan yang datang ke situ dicegah untuk bergeser ke tempat yang sudah disiapkan. Yang kedua, kami juga lakukan himbauan, baik yang selama ini melakukan himbauan melalui pamflet, terus kemudian melalui megafon atau toa, dan juga teguran langsung. Apabila ada terlihat oleh kami ada mobil parkir di sekitar tempat yang tidak direkomendasikan, kami datangi dan kami himbau untuk berpindah, tidak di tempat tersebut. Yang ketiga adalah kami berlakukan patroli dari sisi laut. Jadi Satpol Air Polres Sukabumi punya 6 kapal, yang mana sejak kejadian itu kita lakukan tadinya adalah stasioner kapal-kapal patroli air ini di tempat yang wisata. Tapi sekarang kita rubah cara bertindaknya, mereka mobile. Khususnya bukan hanya di tempat lokasi wisata yang ramai, tapi juga spot-spot yang memang menjadi potensi akan didatangi. Sehingga yang mungkin tidak bisa kita terlihat dari darat, dari laut terlihat bahwa ada masyarakat yang mencoba curi-curi untuk melaksanakan wisata berenang di tempat yang memang tidak direkomendasikan. Baik. Alhamdulillah dengan cara tambahan tersebut kita bisa lebih mencegah dan meminimalisir jangan sampai terjadi kejadian yang sebelumnya. Baik, jadi alangkah baiknya kepada para wisatawan agar berkegiatan dalam liburan ini atau berwisata di tempat-tempat yang ada pos jaganya dan juga memang tempat-tempat yang sudah dikhususkan untuk wisatawan berwisata seperti itu ya Pak ya. Baik. Betul Mbak Lydia. Baik, terima kasih Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SINHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan Dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia. Serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngerantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wes nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok.
Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Sekitar 30 personel gabungan dikerahkan untuk mencari satu korban yang masih hilang terseret ombak di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur pada Selasa 25 April. 4 orang terbawa ombak saat bermain di Pantai Payangan, sementara 3 orang lainnya 4 orang terseret ombak saat bermain air di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Peristiwa terjadi hari Selasa 25 April 2023 sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Keempat korban yang tersapu ombak sempat saling menyelamatkan diri. Korban atas nama Putri diselamatkan dan dibawa ke tepi pantai oleh korban atas nama Ahmad Dhani. Namun Dhani terseret ombak lagi hingga ke tengah. Dhani akhirnya berhasil diselamatkan oleh warga dengan cara melemparkan pelampung. 3 korban atas nama Ahmad Dhani Al-Amin, Fitria, dan Putri Nailatul berhasil diselamatkan. Ketiga korban selamat mendapat perawatan di Puskesmas Sabrang. Mereka kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Ya, untuk hari ini kami memang masih fokus untuk melakukan pencarian terhadap korban atas nama Saudara Doni, yang kebetulan kemarin juga bersama dengan 4 korban lainnya ikut hanyut di Pantai Payangan. Saat ini kami menerjunkan ada 30 personel gabungan yang terdiri dari personel dari Basarnas, kemudian dibantu oleh personel Satpol Airut, Polres Jember, ditambah dengan relawan SAR Rimba Laut yang merupakan binaan dari Satpol Airut. Nah, untuk fokus pencarian hari ini kami memfokuskan pada pencarian di permukaan maupun melakukan penyelaman di sekitar area tempat kejadian perkara. Karena karakteristik di sana untuk ombak itu akan menggulung korban dan biasanya itu karena di bawahnya banyak terumbu karang, korban itu biasanya tersangkut di terumbu karang yang ada di sekitar TKP tersebut. Namun sampai dengan 12.40 saya tadi kita konfirmasi ke tim yang ada di lapangan, belum ada perkembangan yang signifikan terkait dengan keberadaan korban yang masih hilang. Ya. Pantai Payangan memiliki banyak spot cantik untuk berfoto. Namun AKBP Heri Purnomo mengingatkan para wisatawan untuk memperhatikan larangan bahaya yang terpasang demi keselamatan. Tim Humas Polres Jember Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Bribka Leonardo, Babin Kamtipmas Polsek Bangunrejo, Lampung Tengah, memiliki inovasi dengan cara memodifikasi mobil pribadinya dan disulap menjadi mobil pustaka bergerak Babin Kamtipmas. Selain itu, Bribka Leonardo juga memberikan kursi roda dan paket lebaran kepada anak-anak yatim. Bribka Leonardo Babin Kamtipmas Polsek Bangunrejo, Lampung Tengah memiliki inovasi dengan cara memodifikasi mobil pribadinya disulap menjadi mobil pustaka bergerak Babin Kamtipmas. Mobil pustaka tersebut berisi puluhan buku bacaan anak-anak dan setiap seminggu sekali Bribka Leonardo berkeliling ke sekolah serta kampung untuk bertemu dengan anak-anak dan memberikan edukasi agar minat membaca bisa bangkit kembali serta anak-anak dapat menyenangi budaya membaca. Selain melakukan literasi pendidikan kepada anak-anak, Bribka Leonardo juga melakukan aksi sosial dengan menolong Nenek Supini yang telah melalui operasi amputasi kaki akibat penyakit yang dideritanya. Bribka Leonardo lantas memberikan kursi roda untuk Nenek Supini agar tetap dapat beraktivitas. Selain itu, di momen Lebaran saat ini, Bribka Leonardo juga memberikan santunan dan bingkisan Lebaran kepada 40 anak yatim piatu serta lansia di Kampung Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Dari Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023.
Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik, sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Sajian menu ketupat menjadi makanan yang istimewa setelah menjalankan sholat Id. Ketupat yang disandingkan dengan berbagai macam menu masakan Nusantara telah menjadi menu khas Lebaran dan menjadi tradisi budaya masyarakat. Kali ini Brigpol Fitriadi Maisyarah, Babin Kaptipmas Desa Haringan, Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah akan mengajak pemirsa untuk menyiapkan hidangan khas ketupat. Seperti apa prosesnya? Kita ikuti bersama proses pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Brigpol Fitriani Maisyarah dari Polres Barito Timur, Polda Kalimantan Tengah. Lebaran kali ini tidak lengkap tanpa adanya menu ketupat dan opor ayam. Sekarang saya akan mencari janur untuk mengulang ketupat dan opor ayam. Ikuti saya. Untuk janurnya kita hanya mengambil secukupnya saja. Yang harus dilakukan ketika ingin membuat ketupat yaitu mencuci ketupat yang akan diisi dengan beras. Setelah mencuci bersih, ketupat siap diisi dengan beras secukupnya. Sekarang ketupat sudah diisi dengan beras. Kemudian kita akan langsung merebus ketupat ini. Ini adalah hasil dari rebusan ketupat kita. Pemirsa Polri TV, saya
saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Regin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.